Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Seru-seru ya. Istilahnya sekarang Liga Italia lagi libur, baru minggu depan akan berlangsung lagi ya. Tapi kita akan update terus. Nah, ternyata Inter juga lagi mengincar yang namanya Adrian Bernabe ya. Ini pemain Parma yang oke banget ya. Dan bahkan juga si Barcelona juga mengincar. Ini bagus banget ya, mungkin Messi jilid kedua ya kayaknya. Dan dia bagus bermain di Parma, dan sekarang Inter lagi mengamati, kemarin mengirim scoutnya ke sana melihat bagaimana penampilan si Bernabe ini ya. Kita udah sempat bahas juga dulu bagaimana Inter mencoba mendatangkan pemain-pemain muda. Nah, ini kartu asnya ada sama BP Marotta ya. Seperti yang telah ditunjukkan berkali-kali selama karir eksklusifnya nih BP Marotta ya. Inter mungkin ingin berusaha skuad tenaga untuk karena rival Barcelona di Liga Domestik juga, Atletico Madrid juga mengincar dia. Jadi makanya kita akan lihat lah, ini pemain Spanyol yang bermain di Parma sekarang. Nah, kita nggak tahu karena memang musim depan Inter juga lebih fokus ke pemain-pemain yang lebih muda. Nah, makanya ini si Bernabe ini salah satu. Memang ini pemain bagus ya. Kalian coba lihat aja di bagaimana video-video skillnya dia, ini oke gitu loh. Kita lihat nanti ya bagaimana. Nah, ini mantan kapten Inter yang ada di PSG ya. Saya tidak bahagia. Gimana lu mau bahagia ya kan? Bagaimana lu menunjukkan kesetiaan ke Inter, tetapi di last minute lu berkhianat. Nah, sekarang akhirnya udah gimana mau berbahagia? Akhirnya dia jarang dipakai kan, dan kemungkinan dia juga bakal dijual. Tapi ada yang menggemparkan bahwa sekarang Gentoli ya, si Gentoli apa siapa tuh presidennya si Juventus, ini lagi ngincar Skriniar. Nah, ini bakal ada Lukaku kedua nih guys ya. Dulu Lukaku pindah yang hampir ke Juventus, nggak jadi, akhirnya pindah ke Roma, sekarang pindah ke Napoli ya. Nah, Skriniar nggak laku di PSG ya, gaji 2 kali lipat, tapi gabut sekarang ya diincar sama Juventus ya. Kemungkinan dia memperkuat lini belakangnya Juventus ya. Thiago Motta kayak penggemar dia juga gitu. Ya nggak apa-apa juga, kita akan kedatangan dia nanti waktu kita melawan Juventus ya, kalau dia akhirnya pindah ke Juventus gitu ya. Itulah sepak bola lika-likunya. Kalau orang ya senang-senang aja kayak gitu ya. Sama kayak si Ibrahimovic pindah dari Juventus ke Inter, Inter ke AC Milan ya biasa-biasa aja. Mungkin ya yang namanya sepak bola ya bisa aja begitu. Tapi ya nggak usah cinta-cinta tapi begitu gitu loh. Itu yang kita nggak suka ya. Jadi ya udah, kita coba kita lihat bagaimana nanti ya, bagaimana perkembangan berikutnya. Nah, ini kemarin kasus skandal Ultras terungkap, manajer Inter hadiri sidang bersama ketua klub, kapten AC Milan, dan berikutnya ya. Jadi kemarin, nah ini dia. Selain staf Inter, beberapa mantan dan pemain saat ini juga menjadi bagian dari penyelidikan. Si Skriniar juga datang, berikan pernyataan, sementara kapten Milan juga ya. Polisi melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap sejumlah rumah di sekitar kawasan-kawasan San Siro ya. Nah, selain Verdico, beberapa penggemar Inter dan Milan saat itu berada di balik jeruji. Banyak dari mereka melaporkan memiliki hubungan dekat dengan sindikat mafia ya. Tapi ternyata nggak terbukti juga keterlibatan Skriniar, si kapten AC Milan, dan juga kayak Inzaghi. Jadi sebenarnya aman. Tapi ya kita lihat aja bagaimana perkembangan. Semoga ini beres ya, jangan sampai mempengaruhi performa Inter lagi nanti ya. Itu. Nah, selain Daniel Maldini yang diincar Inter, Inter juga ternyata mengincar yang namanya gelandang muda dia, ini Warren Bondo ya. Ini sempat kemarin dia dibeli oleh Monza, dipinjam ke Regina, dan dia udah beradaptasi. Nah, sekarang dia lagi gacor-gacornya si Bondo ini ya. Makanya kemarin skornya Inter ada di pertandingan Monza melawan Roma ya. Ausilio ada di sana. Jadi ya, kita lihat Daniel Maldini ya tergantung AC Milan ya. AC Milan juga mengincar juga kayaknya. Makanya kita lihat aja nanti bagaimana. Ini bagus banget nih persaingan-persaingan memperebutkan. Nah, bagi sahabat mob yang pesimis ya pesimis aja. Kalau gua sih ada harapan ya, kenapa enggak? Wah, bakal ini, bakal ini. Gua paling enggak sebel. Gua jujur sebel ya ngelihat komen. Wah, pesimis lah apalah. Kita nggak ada yang tahu. Itu yang gua bilang ya. Thuram aja yang udah hampir ke Milan kita dapatin. Si Taremi aja udah hampir ke Milan, kita yang datangkan Pratesi. Jadi udah proven, lu nggak tahu ya, lu nggak fans Inter gitu loh kalau menurut gua ya. Dengan adanya BP Marotta kita udah aman guys ya. Nah, ini dia mantan direktur sepak bola Roma Walter Sabatini ya, puji manajer Inter Milan Simone Inzaghi. Dia menjadi kandidat, tetap menjadi menurut dia favorit untuk menjadi Scudetto itu masih tetap Inter kata dia ya. Dia menyempurnakan penggunaan rotasi untuk bisa mengejar Scudetto dan Liga Champions. Mereka telah menunjukkan beberapa kelemahan, tetapi hal seperti ini dapat diatasi. Kemudian mereka
memiliki pelatih yang fantastik seperti Simone Inzaghi. Jadi ini benar-benar dia hanya berjarak 2 poin dengan Napoli. Nah, tapi kita melihat bagaimana Inzaghi ini, percaya aja guys. Percaya aja, kalau lu banyak ini cingkune gini-gini ya, kayak lu berarti udah sama kayak fans yang AC Milan yang banyak cingkune gitu loh, kalau menurut gua ya. Nah, makanya tetap aja kita positif ya. Nah, ini kita juga kurang mendapatkan kurang gembira nih. Kalau si Thuram kayaknya masih berlatih terpisah ya. Mudah-mudahan aja dia, menurut gua sih jangan dimainin lah waktu lawan waktu Prancis. Tapi si Deschamps juga belajar dari Inzaghi nih, karena ternyata si Inzaghi bisa memerankan dia sebagai penyerang tengah, bukan penyerang sayap. Nah, dia kan sebagai sayap ya, makanya nih. Tapi kita lihat aja, semoga aja Thuram aman-aman, dan berita baik buat kita kemungkinan juga Tajon Buchanan juga bisa dibawa ke Roma, dan juga si Barella juga udah berlatih. Moga-moga aja ya guys ya. Kita tunggu aja, semoga pemain-pemain yang cedera cepat sembuh dan gacor kembali. Nah, ini Inter rapat pemegang saham pada tanggal 28 Oktober untuk menyetujui anggaran 23 sampai 24 juta ya. Karena kemarin ya ada kerugian Inter kurang lebih sekitar 36 juta. Jadi udah menyetujui anggaran tersebut ya. Oktri udah oke. Jadi ya aman, kita tunggu aja nanti tanggal 28 itu rapat umum pemegang saham RUPS ya, 28 Oktober. Apa keputusannya kita lihat nanti ya. Nah, ini yang gue bilang tadi ya, Skriniar akankah dia ke Juventus ya, bodo amat. Kalau gue sih udah nggak mikirin ya guys ya. Nah, ini si Tare, mantan manajernya Lazio ya. Inzaghi, saya harap dia bertahan lama di Inter. Dia termasuk dalam 5 pelatih terbaik. Gue sepakat. Kalau lu gimana? Sahabat Bob sepakat nggak kalau dia menjadi pelatih 5 terbaik? Menurut gue termasuk ya. Ada Carlo Ancelotti, terus juga ada Pep Guardiola, si Klopp, macam-macam ya. Termasuk salah satu menurut gue Inzaghi ya. Bagaimana dia membuat Inter, waduh. Ini kalau menurut gue, kita anugerah banget dapatin Inzaghi ini ke Inter ya. Kalau menurut gua ya, ini banyak sekali pencapaian dia, bagaimana dia benar-benar melengkapi semuanya timnya Inter itu ya, kalau menurut gua. Ini benar yang Iglitare ya. Jadi ya, dan dia berharap si Inzaghi itu bisa bertahan lama di Inter ya. Kita sama-sama, kalau gua sih tetap berharap dia, walaupun ada godaan-godaan dari klub-klub lain. Nanti kita bicara sedikit ya. Nah, ini dia. Apakah si Simone Inzaghi tergoda ke MU ya? Inzaghi ini orang yang menyukai tantangan ya. Dia nyaman waktu di Lazio, tiba-tiba dapat tantangan di Inter, dia jalankan, dan sekarang dia udah memperpanjang kontrak. Tetapi ya who knows ya, bisa aja dia tertarik bagaimana mengambil tantangan di Inggris ya. Ini ada Stefano Impalomeni, terus juga Antonio Paganin dan Stefano Mattei. Kemarin mereka ada bikin kayak podcast gitu. Kira-kira gimana? Ya, yang jelas kata si Mattei ya, dia udah memperpanjang kontrak, pasti dia pengen menyelesaikan apa yang dia mulai di Inter ya. Suatu saat mungkin aja dia bisa pindah ke sana gitu. Tapi kita nggak tahu apakah ke MU atau kemana, kita lihat aja. Yang penting sekarang Inzaghi masih sebagai pelatih Inter. Jadi kita bersyukur guys ya, punya pelatih seperti Inzaghi ya. Kita tunggu ya seperti apa nanti. Yang jelas menurut gua ya, sekarang saatnya Inter benar-benar terus membenahi lini belakang semuanya lah. Ini kesempatan buat Inzaghi selama jeda internasional. Moga-moga aja nanti waktu melawan Roma kita benar-benar mendatangkan 3 poin. Dan jadi kita terus menjaga jarak dengan Napoli. Apalagi kita akan ketemu Arsenal dan juga ketemu dengan Juventus. Semoga aja ya guys ya, tetap membumi dan kita tetap happy-happy aja ya. Walaupun kita lagi libur Liga. Oh ya, nanti malam kalau nggak salah ada pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain ya. Katanya jam berapa? Jam 23.00 ya. Nggak tahu deh, kalau teman-teman mau nonton ya silakan aja ya. Kalau gua belum tahu, nanti kita lihat aja. Yang penting kita dukung timnas kita, dan yang pasti juga adalah Forza Inter, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.